Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 5? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi di semester genap. Yang pertama kali kita akan bahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita. Perpindahan panas di sekitar kita. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya, api di kompor memasak air, api mengalir ke api lebih panas dibandingkan panci, akan mengalirkan panasnya ke panci. Oke, panas berpindah melalui 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara radiasi. Insya Allah kita akan bahas semuanya di video saat ini. Nah, ini ada ilustrasi gambar sebuah kompor sedang menyala. Dan di atasnya ada panci yang terbuat dari kaca. Nah, di tengah-tengah, pancinya diisi oleh air. Ini secara konveksi, yaitu berpindah, airnya berpindah dari bawah ke atas, atas ke bawah, dan seterusnya. Kemudian ini secara konduksi. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di slide selanjutnya. Dan ini secara radiasi. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 cara perpindahan panas atau kalor. Yang pertama secara konduksi. Perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya terjadi pada benda padat. Jadi kalau konduksi terjadi pada benda padat. Hanya panasnya berpindah, tapi benda padatnya tidak berpindah. Contoh, ini ada logam yang dipanaskan oleh api. Api lebih panas dibandingkan logam, maka panasnya api akan berpindah ke logam yang dingin. Nah, ketika api memanaskan logam, maka logam lama-kelamaan akan panas sampai panasnya terasa ke tangan. Yang kedua, contoh kedua yaitu panasnya alas setrika. Nah, seperti ini. Alas setrika ini terbuat dari logam tebal yang merupakan konduktor baik. Ketika dipanaskan, maka bagian logam yang paling bawahnya akan panas. Nah, ini disebut perpindahan secara konduksi, yang berpindah panasnya saja, tapi logamnya tidak berpindah, tetap di sini. Ini logamnya tetap di sini. Oke. Ini ada satu ilustrasi lagi, sebuah lilin memanaskan logam. Lama-kelamaan logam ini menjadi panas. Diilustrasikan dengan warna merah. Oke teman-teman, selanjutnya 3 cara perpindahan panas. Yang kedua yaitu secara konveksi. Apa sih itu konveksi? Yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau tadi konduksi, zat perantaranya tidak berpindah, panasnya saja yang berpindah. Sedangkan sekarang secara konveksi, panas berpindah, zat perantaranya berpindah. Kita coba lihat. Nah, konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Panasnya berpindah, benda cair dan gasnya ikut berpindah juga. Ini contohnya, yaitu merebus air hingga mendidih. Nah, saat api memanaskan teko yang berisi air ini, yang warna merah ini menunjukkan bahwa airnya sudah mendidih. Jadi ketika air yang paling bawah ini dipanaskan oleh api dan mendidih, maka air yang di bawah ini naik ke atas, berpindah ke atas. Sedangkan yang atas, yang masih dingin, dia berpindah ke bawah, kemudian dipanaskan,
kemudian berpindah lagi ke atasnya yang disebut zat perantaranya berpindah. Oke, contoh konveksi lainnya adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Ini dia angin dari darat pada malam hari itu mengalir ke laut. Nah, ini terjadi sirkulasi udara yang disebut konveksi. Udaranya berpindah. Ya, zat perantaranya itu udara berpindah. Oke, kemudian kita lanjut cara perpindahan panas yang ketiga, yaitu secara radiasi. Apa itu radiasi? Yaitu perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Kalau tadi konduksi dan konveksi itu menggunakan zat perantara. Kalau konduksi menggunakan perantaranya zat padat, sedangkan konveksi menggunakan zat perantaranya yaitu benda cair dan benda gas. Sedangkan radiasi dia terjadi perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya itu ini lampu senter. Ya, lampu di menara menyinari sekitarnya tanpa perantaran. Oke. Ini juga matahari menyinari bumi tanpa perantara langsung menyinari. Radiasi terjadi pada sumber cahaya. Panasnya berpindah tanpa perantara. Contoh, pakaian kering karena panas matahari. Ketika panas matahari sampai ke bumi, saat kita menjemur pakaian, maka panas matahari akan mengeringkan pakaian. Yang contoh berikutnya itu api unggun menghangatkan badan di malam hari. Nah, ini kita lihat ada api unggun, di sini ada peserta camping. Jaraknya cukup jauh, sekitar 1 atau 2 meter. Nah, panasnya api ini tanpa zat perantara terasa hangat oleh tubuh peserta camping. Nah, demikianlah teman-teman 3 cara perpindahan panas atau kalor. Masih ingat? Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara radiasi. Oke, di slide terakhir Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas praktek perpindahan kalor atau praktek perpindahan panas. Kalian boleh pilih di antara 3 jenis perpindahan kalor. Kalian boleh pilih praktek konduksi atau praktek konveksi atau praktek radiasi. Ini Pak Guru sudah contohkan, berikan contoh praktek konduksi. Contohnya itu kalian bisa mempraktekkan sendok kalian isi mentega kemudian dipanaskan. Nah, bagaimana keadaan mentega? Apakah mentega itu mencair atau tetap menggumpal? Kemudian praktek yang kedua secara konveksi, silakan kalian memasak 5 biji kacang hijau atau biji yang lain. Nah, saat mendidih kalian perhatikan keadaan kacang hijaunya yang tadinya terendam ada di dasar panci. Setelah mendidih, kacang hijaunya apakah dia akan naik ke atas permukaan atau tetap di dasar panci tersebut. Yang ketiga, praktik radiasi. Kalian bisa menggunakan lilin dinyalakan, di atasnya ada kertas agak jauh dari api lilin tersebut. Kemudian perhatikan bagaimana keadaan kertasnya, apakah menjadi hitam atau terbakar. Kemudian salah satu praktek ini kalian rekam, boleh dalam bentuk video atau kalian foto dalam beberapa foto kemudian digabungkan menjadi kolase atau slide foto. Demikian yang bisa Guru sampaikan. Semoga kalian dimudahkan Allah dalam mengerjakan praktek perpindahan kalor ini. Oke, good luck. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.